Oke guys, balik lagi bersama gua Bang Gul di sini. Mungkin beberapa banyak yang belum tahu, Bang kok balik lagi? Emang kapan nongolnya? 4 tahun 5 tahun dulu gua udah pernah buat YouTube. Konten gue itu tentang grebek-grebek kamar ladies, terus yang podcast jauh sebelum podcaster sekarang yang udah banyak hadir. 5 tahun dulu gue udah pernah buat, cuma gua nggak fokus, jadi gue tinggalin. Dan sekarang gue balik lagi, mungkin dengan tema dan konten yang berbeda. Sebelum kita mulai, bumper dulu guys. Oke guys, langsung saja kita bacain pertanyaan dari Clarissa_27. Bang, kalau cowok tiba-tiba berubah sikapnya biasanya kenapa sih? Sebenarnya kalau kita sebagai cowok, perubahan itu jarang tanpa sebab. Kadang ada hal yang mengganggu pikiran, ya seperti pekerjaan, mungkin keluarga, ya kadang juga karena hubungan. Tapi nggak semua perubahan artinya nggak sayang. Jadi tetap pasti ada alasan sih kenapa cowok tiba-tiba berubah, nggak seperti biasanya. Coba lo tanyain baik-baik dengan waktu, momen yang pas, yang saat lo mungkin lagi ngedate atau lagi dinner bareng, momen ada timing yang pas buat lo tanyain sambil bercanda biar nggak obrolan nggak terlalu berat kalau dari gue ya. Next dari Anindya Putri, cowok yang lagi sayang bisa selingkuh nggak sih bang? Cowok yang lagi sayang bisa selingkuh nggak sih bang? Gimana ya? Intinya sih kalau benar-benar sayang sebenarnya nggak mungkin. Selingkuh itu kan bukan kebetulan, itu kan jelas pilihan. Ya kalau dia memang menurut lo dia sayang, tiba-tiba dia selingkuh, ya berarti dia udah memilih. Kalau dia lebih milih nyakitin lo, berarti dia lebih sayang sama egonya. Gitu aja. Semangat. Next dari Salsabila XX. Bang, kenapa cowok susah banget cerita kalau ada masalah? Nah ini, kadang kita sebagai cowok nahan buat nggak cerita bukan karena nggak percaya ya, tapi karena kita mikir biar lo nggak ikutan dalam masalah kita. Seandainya ini gua nih cowok, seandainya masalah gua ceritain ke lo terus itu bakal jadi mengganggu hubungan kita, ya lebih baik gua pendem aja sih yang gua alamin ya. Yang jelas ada rasa lah buat jaga hubungan. Oke, next dari Viola MN. Bang, kalau cowok tiba-tiba sibuk banget, itu beneran sibuk atau pura-pura? Sibuk banget. Kalau sibuk banget sih tergantung lah, tergantung. Ya sibuknya kadang kan ya kalau memang kerja di kantor ada meeting sama bos, mungkin sama klien, mungkin sama karyawan atau yang lain lah. Tapi kalau sibuknya ya lo kan tahu tergantung pekerjaan pasangan lo nih. Pasangan lo sibuknya apa? Pekerjaannya apa? Ya kalau cuman sekedar ibaratnya konten creator ya paling ya sejam 2 jam lah, selebihnya kan nggak mungkin nggak main HP lah, nggak logis lah kalau sampai 1 kali 24 jam manusia itu nggak pegang gadget, mustahil. Oke, next dari Delia SRN. Kalau cowok udah pergi bisa balik lagi nggak bang? Cowok udah pergi bisa balik lagi nggak bang? Tergantung masalahnya juga. Kalau gue sebagai cowok, andai kan gue udah putus nih sama pasangan, terus problemnya apa? Apa dulu problemnya? Kalau problemnya hal sepele, ya ada kemungkinan sih balik lagi gitu loh. Karena gue sebagai cowok, satu hal yang buat gue kalau udah putus nggak akan balik lagi. Apapun masalahnya, gue maafin kecuali perselingkuhan. Itu aja. Oke, next ya. Next dari Lydia Aya. Bang, posesif itu tanda sayang atau nggak percaya? Sebenarnya kalau posesif itu bercampur ya. Bercampur antara nggak percaya ada, sayang juga ada, takut kehilangan ada, banyak-banyak inilah. Tapi kalau yang posesifnya kebablasan, yang udah di luar kontrol gitu kan, ibaratnya ya seperti misalnya posesif kamu yang biasa hari-hari dia sebelum sama lo dia biasanya ngumpul bareng temen, tiba-tiba bersama lo dia udah jarang. Biasanya dia banyak waktunya nongkrong, sejak sama lo dia udah jarang. Biasa sih itu yang membuat kita sebagai cowok lebih merasa risih, terus juga apa sih hubungan kayak gini gitu loh, buang-buang waktu gue aja gitu kan. Dulu sebelum sama lo gue have fun aja, bisa kesana kesini gitu. Jadi kalau saran gue sih sebagai cowok yang wajar-wajar aja lah posesif ya, selagi dia nggak lo lihat dia ngapa-ngapain berkegiatan negatif di depan lo, ya bebasin aja lah. Oke, next dari Rina. Bang, kenapa cowok kelihatan cepet banget move on? Kalau gue sih macem-macem sih.
Kalau gue nggak, gue sih tipikal orang yang cepat move on. Maksudnya cepat move on bukan berarti putus dari pasangan yang lalu terus ada pasangan baru, nggak. Gue cepat move on, lebih cepat lupa aja. Karena gini, gue mikirnya dalam hubungan itu kan cuma ada dua pilihan. Kalau nggak bahagia, ya sakit. Jadi saat pasangan gue, ibaratnya gue sebagai cowok dia nyakitin, semakin dia membuat gue sakit, ya gue semakin cepat lupa gitu loh. Karena ngapain kita bertahan nih, bertahan dengan orang yang udah nyakitin kita. Terus kita harus gini deh, logisnya, lu punya pasangan nih, gue ya sebagai cowok ya, gue punya pasangan, terus pasangan gue selingkuh gitu, selingkuh dengan orang ketiga, berarti itu pilihannya dong. Nah itu pilihan dia, terus apa yang harus gue pertahanin? Gue harus ngejar-ngejar dia, harus mohon-mohon gitu sama dia, harus sujud-sujud, harus nangis di depan dia. Kalau gue sih nggak kayak gitu, tipikal gue semakin disakitin semakin cepat lupa sih, gitu aja. Karena ya logikanya kalau kita pikir, ngapain kita bertahan dan buang-buang waktu dengan orang yang nyakitin kita? Padahal kebahagiaan masih banyak yang bisa kita kejar di luar sana, gitu ya. Oke, next. Dari Ayu Fitria, Bang, kenapa cowok suka balik ke mantannya? Enggak lah, enggak semua sih, enggak semua cowok suka balik ke mantannya. Mungkin ada beberapa, tapi kalau ditanya karenanya mungkin karenanya ya mungkin rasa nyaman dengan masa lalunya dia nggak ketemu dulu. Ya mungkin itu bisa buat dia, kok nyaman yang dulu gua nggak dapetin ya di saat sekarang. Mungkin ya bisa dibilang dia suka sama lu tapi belum tentu sayang sih, gitu aja. Mungkin dia pelampiasan lah, kalaupun dia akhirnya baliknya bukan balik sih, maksudnya kalau saat sama lu dia masih sama mantan, ya mungkin dia nyaman sih. Karena kan rasa sayang seorang pasangan itu belum tentu nyaman. Kalau sayang semua orang bisa, tapi kalau nyaman kan belum tentu didapetin. Lu punya pasangan, wah gue sayang banget sama dia tapi nggak nyaman. Nah, tapi kalau saat lu nyaman udah pasti lu sayang, tapi kalau lu sayang belum tentu lu nyaman. Tapi balik lagi, nggak semua mantan itu berarti pilihan terbaik. Oke, next. Dari Natasha, Bang, kalau cowok nggak pernah hubungin duluan itu tandanya apa, Bang? Ya banyak faktor sih kalau buat hubungin duluan. Pertama, kalau gua sebagai cowok yang udah pernah di posisi itu, ya pertama takut ngeganggu, terus takut lo insecure, takut lo ilfeel. Banyak hal sih sebenarnya buat gua sebagai cowok harus ngubungin cewek duluan. Walaupun ada istilahnya cewek nggak akan mau ngejar cowok, gengsinya gede. Kalau cowok sih bukan lebih ke gengsi ya, kalau cowok lebih ke takut lo ilfeel aja gitu. Karena kan ya kebanyakan cewek sekarang apa sih di chat-chat, apa sih intinya, bisa jadi. Atau mungkin dari pasangan lo coba ngetes siapa yang bakal nyariin duluan kan, kayak gitu. Ambil positifnya aja sih. Mungkin ada part dimana dia nggak ngubungin lo itu buat ngerti lo, kadang lo mungkin pulang kerja lo capek dia nggak mau ganggu, atau mungkin lo ada problem sama keluarga terus dia nggak mau ikut campur kan gitu. Banyak hal lah yang kita sebagai cowok yang bukan ke gengsi ya, lebih ke mikirin lo sih sebenarnya kalau gua sebagai cowok. Next dari Widya, Bang, bener nggak sih cowok itu susah nangis? Ya, sebagian besar susah sih. Tapi jujurnya nangisnya cowok yang sebenarnya nangisnya cowok itu di dalam batin loh, di dalam batin. Walaupun dia nggak ngeluarin mata, tapi nangisnya cowok itu lebih berbahayanya, dia ya kadang merusak diri sih. Lebih ke gengsi lah mungkin kalau buat nangis kayaknya. Lebih nangis kalau buat ngeluarin air mata kayaknya lebih gengsi sih. Kalau karena gue pernah di posisi itu sih. Gue sendirian naik motor. Pernah gue di posisi itu naik motor sendirian hujan-hujan. Gue teriak di jalanan, gak ada yang denger. Air mata juga nggak kelihatan karena udah bercampur hujan kan. Jadi nangis sih, cowok sebenarnya nangis. Gak mungkin gak nangis. Oke, next. Dari Zahra KLS, Bang, kalau cowok lupa tanggal penting itu artinya apa? Lupa tanggal penting. Karena cowok sejujurnya, kalau gua sebagai cowok, gua sebagai cowok jarang banget yang buat nginget secara detail. Beda ya sama cewek. Kalau cewek kan ya sepengalaman gua dari yang dulu-dulu yang udah sih, ya cewek emang lebih detail untuk apapun hal penting, hal-hal kecil. Kalau cowok sih agak ini ya, agak detail sih sebenarnya. Yang jelas sih kalau dilupa-lupain sih enggak. Kalau dia masih sama lu sih enggak. Gitu aja. Kalau cowok enggak sedetail cewek sih. Detail cewek, tapi kalau dia ingat effort cowok ini lebih ini loh, lebih pengen bahagia tuh. Ya, seandainya gue nih punya pasangan, hari ini hari anniversary atau hari ulang tahun pasangan gue, ya gue bakal berusaha, kalau gue inget ya, gue bakal berusaha buat ya gue bakal buat yang dia nggak, momen yang nggak akan dia lupa. Kalau gue sebagai cowok gitu sih sebenarnya kelihatan sih, sebenarnya bisa dilihat dari dia yang benar-benar ibaratnya
memang lupa, atau dia yang nggak mau tahu sih bisa kelihatan. Kalau dia yang nggak mau tahu sih, mending lo tinggalin aja lah. Kan kelihatan tuh, oh iya lupa, kan gitu. Kelihatan tuh ekspresinya tuh. Oke, next dari Alia Putri. Bang, kalau coba baca chat tapi nggak balas berhari-hari itu gimana? Ya simple sih, berarti lo nggak penting. Ganti aja orangnya, hapus chatnya, hapus kontaknya. Tapi kalau baca ya nggak dibales. Tapi kalau nggak dibalas mungkin sibuk. Oke, next dari Tami. Bang, kenapa cowok suka bandingin pacaran sama orang lain? Sebenarnya itu kesalahan besar sebagai cowok. Kalau gue sih sebenarnya nggak pernah sih buat ngebanding-bandingin. Ya gue maunya sama lo, berarti lo pilihan gue kan gitu. Ya gue mau sama lo, ya berarti lo pilihan gue. Jadi kalau gue maunya orang lain ya pastinya gue pilih orang lain. Tapi kalau ada pasangan lo yang dia milihnya lo buat jadi pasangan, terus dia ngebandingin lo sama yang lain, ya itu kesalahan besar sih menurut gue. Atau kadang dia juga nggak sadar dengan ucapannya yang bakal nyakitin lo. Sebenarnya kalau pasangan yang dewasa atau matang itu nggak mungkin ngebandingin sih sebenarnya, bakal mikir sih dia. Atau mungkin kalau memang mau ngebandingin, saran gue buat cowok-cowok, kalau jangan, bukan mau ngebandingin, buat cowok nih ya, kalau lo pengen pasangan lo ibaratnya pengen kayak yang lo mau, ya pelan-pelan aja sih, nggak usah terlalu frontal lo sampein, wah lo kok nggak kayak dia sih, kan gitu. Baju lo tuh kayak gini tuh, kayak dia tuh. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu sih, lebih ke penyampaian aja. Mungkin ya lo beliin dia baju yang sesuai lo pengen, apa yang ibaratnya yang lo lihat dari cewek lain pasangan lo pengen pasangan lo yang pakai, kan gitu. Dari cowoknya sendiri sih sebenarnya. Oke, next dari Nisa Dira. Bang, kalau cowok nggak pernah ngajak ketemu kenapa? Ya simpelnya bisa jadi nggak serius itu sih dia mungkin. Ya namanya pacaran mungkin ya, dalam konteks pacaran ya beda kalau udah sah ya. Jelas cewek yang kalau cowok yang kalau bener-bener serius ya justru lebih seneng kalau mau ketemu sama pasangan lo, karena kan mungkin dari pagi ke siang ke sore, atau bahkan ada yang sampai ke malam sibuk kerja kan, jelas pasti pengen lah ketemu. Kalau dia ketemu prioritas lah. Oke, next dari Rani Syaf. Bang, cowok suka nggak sih sama cewek mandiri? Banget lah, goblok kalau nggak suka yang mandiri. Kalau gue sebagian cowok pasti sih suka lah yang cewek mandiri. Tapi kadang ego kita yang keganggu kalau cewek terlalu mandiri. Momen dimana penghasilan ekonomi si cewek lebih besar daripada si cowok. Kadang cowok kita sebagai cowok sih minder sih, lebih ke minder. Kadang juga kalau gue sih mikirnya ekonomi pasangan gue lebih gede dari penghasilan gue. Ya memang sih kita harusnya lebih berjuang lagi, lebih berjuang keras lagi, lebih bekerja keras lagi. Tapi balik lagi, ada part dimana kita mikir bahagia nggak sih diantar sama gua gitu kan, sedangkan ekonomi gua kayak gini terus. Tapi lebih ini aja sih, lebih ke minder lah. Jelas buat cowok-cowok sih kalau cari pasangan yang sesuai kantong lo aja lah, gak usah yang neko-neko yang terlalu berlebihan kayak cowok-cowok sekarang yang gua lihat sih mau kondo ya. Oke, next dari Nadia Putri. Bang, cowok kalau nggak romantis itu nggak sayang ya? Enggak lah, nggak juga sih. Gue tipikal orang yang nggak romantis sebenarnya. Gue nggak bisa romantis. Gue bukan orang yang romantis sih. Tapi peduli banget. Romantis kayaknya lebih ke ini, lebih ke pribadi aja sih. Pribadi gue sih emang nggak bisa romantis. Kayak gue Valentine harus beliin bunga, nggak bisa gue. Umpamanya acara NF di depan orang rame harus momen foto cium kening, nggak bisa gue. Nggak bisa sih. Karena juga kan nggak romantis bukan berarti nggak sayang kan gitu. Kadang melewati tindakan, sikap, nggak semua dari kata-kata lah harus romantis, ngegombalin lo setiap hari, ngerayu lo buat rayuan, nggak bisa gue kayak gitu sih. Jadi nggak semua lah, mungkin ada beberapa cowok yang bisa romantis, ya itu memang cocok sama karakternya. Kalau gue sih ngerasa nggak cocok aja, nggak bisa gue romantis. Next dari Citra. Bang, kenapa cowok betah main game berjam-jam? Sebenarnya kan harus justrunya lo seneng sih dia lebih banyak waktu main game daripada dia di luar. Kadang juga gue bingung sama, gak habis pikir sama zaman sekarang itu yang kalau cowok kebanyakan nongkrong sama temennya salah, cowok main game di rumah salah. Jadi mau lu tuh apa gitu loh. Kalau kita sebagai cowok ya game tuh sekedar hobi aja gitu loh, hobi daripada di luar. Oke guys, karena pertanyaannya sudah habis, mungkin videonya sampai di sini dulu. Dan thank you yang udah nonton, thank you buat semua yang udah nanya. Buat kalian yang mau masuk capture, langsung komen aja di video-video terbaru kita apa yang mau lo tanya, atau lo kalau lo malu lo bisa DM gua, bakal gua dengerin. Dan gua Bang Bul pamit, see you next video, bye.